Yuk guys, selamat datang di acara kita ya. Apa sih Mas Vito acara kita? Sporta. Nah, kali ini kita mau bahas apa sih Mas? Jadi di sini kita itu pengen ngebahas yang lagi ramai dan lagi musim nih, yaitu Pildun. Oke, Pildun tahun 2026 ya Mas Bio ya. Betul. Jadi di sini kita pengen tahu nih dari berbagai macam perspektif orang yang expert di dunia bola. Betul. Jadi kayak seperti apa sih gitu? Betul banget. Nah, untuk pembahasan kali itu kita nggak menuju ke 100% ke Piala Dunia ya. Betul. Kita bakal coba nih ulik ke teori-teori dan konspirasi gitu ya tentang kayak mafia sepak bolanya ya. Iya, karena kan banyak banget tuh isu yang beredar karena ada main mafia gitu di belakang ramainya Pildun ini. Dan sering banget tuh dijadi ladang bisnis ya, sama ya. Nah, kali ini kita udah ngundang para ahli ya, para yang ahli bola itu ya. Dari yang lumayan oke lah ya, yang lumayan oke, ya. pastinya paham lah. Oke, langsung aja kita undang nih ya, yaitu Mas Raga dan Mas Firlito, teman-teman. Langsung aja masuk ya. Ini Mas Firlito, ya, Mas Raga, ya. apa kabar? Ya, silakan dulu. Kita gimana nih kabarnya? Sebelumnya ada wacana kah? Ada rencana lain kah sebelum datang ke sini? Ada sih, kita ya sebenarnya nyantai aja sih. Oh lagi nyantai ya, pas banget. Pasti dikosongin dong, karena memang udah adanya sama Sportsak. Spesial banget nih hari ini buat kita ya, karena bisa diluangin waktu sama Mas. Kan Mas ini juga ada kontak kita nih. Iya dong Mas. Oke. Terus kalau masyarakat gimana? Sebelumnya ada acara kah gitu? Ya mungkin ada acara. Jadi Mas Raga bisa ngeluangin waktu ke sini. Acaranya di cancel gitu. Untuk nggak ada sih. Oh nggak ada. Kita ada janji berdua untuk datang sini. Kamu janjian juga ya? Iya. Jadinya berarti kan tapi barengan gimana? Iya. Beda. Oh beda. Tapi Mas Raga barengan dong. Iya Mak. Nah, kita mau nanya nih Mas Firlito dulu nih. Mas Firlito udah berapa lama sih pengalaman jadi mengamat sepak bola ini? Udah berapa tahun sih? Mungkin kalau dari pengamat ya, dari segi pengamat mungkin dari SMP kali. Udah sekali emang ini expert banget, udah mantap banget ya otaknya ya. Kita mau tanyain A sampai Z pun tahu ya Mas ya. Ya hasil gitu juga. Oke, kita Udah. Oke. Umur berapa sih Mas Firlito sekarang tuh? Untuk berumur dia masih umur 18-an ya. Bohong aja nih Mas. Aduh. Sebenarnya sih emang kelihatan masih umur segitu, Masih, masih ya. cocok. Cuma kan Mas Firly udah kerja, udah apa, jadi kita nggak mungkin dong umur 18 kerja atau kuliah Mas. Kalau aja. Mas Raga gimana nih Mas Raga? Ya udah berapa lama mengamat sepak bola? Ada 2 tahun kah? 3 tahun gitu? Dari TK gitu. Bisa aja Mas Firly nih, marah. Aduh, lucu orangnya ya. Gimana Mas Komedi, Raga? Pak. Jadi saya tuh ngamatnya baru dari masa saya SMA sih. Oh dari SMA, lumayan lah ya. TK. Kalau Mas Firlito sebelumnya ada kerjaan sampingan kah? Ada mungut bola dulu. Oh betul. Tetap di dunia perbolaan ya, nggak lepas dari dunia perbolaan emang gitu. Gawang dulu pernah. Berarti prosesnya ya. Proses, ya. Kalau Mas Raga sebelumnya ada pekerjaan kah sebelum jadi pengamat atau sekarang ada pekerjaan sampingan? Sebelum dari sampingnya sih saya ini sih lebih ke sekali. Oh di striker bola di Tarkam ya Mas ya. Tarkam ya. Mas. Iya. Waduh, bisa aja Mas. Gimana ya? Masa waktu bola Mas? Oh bola. Oh bola. Oh, di sampingan dulu jadi striker. Wah, itu bisa dijadikan ada pekerjaan ya Mas ya. Aduh iya. Kayak- Per gol berapa ini? Per gol berapa bayaran atau kira-kira? Per gol katanya bisa sekitar 300 ada. Oh, lumayan dong. Lumayan lah ya. Bayangin kalau misalnya Mas Raga gol langsung hat-trick gitu 3, bisa berapa? Bisa 300 kali 3, 600. Lumayan oke. Langsung aja nih kita kan udah kepo banget ya Mas Kepo Vito banget, iya. tentang si permafiaan di dunia bola Ya, ini kita kan sebenarnya. kan, makanya kita manggil Mas ini kan kita pengen nanya ya Mas ya. Dan konspirasinya juga ya Mas. Konspirasinya. Langsung aja kita ke pertanyaannya nih ya gitu. Sebenarnya banyak gak sih Mas di persepak bolaan itu, apalagi sekarang tuh Piala Dunia 2006 nih, 2026. Banyak gak sih permafiaan kayak dijadiin bahan bisnis lah atau apa tuh, banyak gak sih Mas Firlito? Oh ada nih, mungkin kalau dari mafia ya, ini kan bahas mafia nih. Mungkin yang dari sebelum World Cup nih kita ada mungkin
saya bakal bahas dua nih dari sebelum World Cup sama yang sekarang nih. Ini yang mungkin yang pertama nih atas pembunuhan kartel dari Meksiko kan. Ini nih masalahnya kan tuan rumah ini antara Amerika dengan Meksiko kan untuk jadi tuan rumah. Nah untuk terlibat yang pertama tuh mungkin saya bisa bahas nih yang dari Meksiko tuh atas pembunuhan kartel tuh. Kalian Sempat gentar juga ya saat itu di dunia kan. Terus juga kan para penikmat sepak bola itu pada mungkin agak sedikit was-was. Emang Meksiko dibilang tempatnya daerah zona merah. emang lagi nggak aman ya mas pada saat itu. Ya, emang sangat aman. Sebelumnya juga Itu tuh Iya memang sebenarnya emang zona merah sih, cuma saat itu kan emang wah gila. iya, terus juga lagi ada kericuhan segala macam. Nah, alasan kenapa tuh World Cup diundur menjadi tanggal berapa tuh dimulai tanggal 7 atau 8 Iya, 28. Alasannya itu katanya Iran ini juga pas di 2026 ini Piala Dunia dikawal ya sama kartel-kartel yang betul, betul. Jadi kan dikawal. Sangat unik sekali ya. Unik sekali ya. World Cup tahun ini. Iya, lagi konflik juga kan sama Amerika nih. Nah, terus Meksiko tuh kartel-kartelnya bukan dari polisi setempat nih, bukan yang awal gitu pengawalan ketatnya, malah mereka justru malah difasilitasi yang terbaik. Sampai pokoknya fasilitas-fasilitas yang dari kartel-kartel tersebut dijamin lah sama dia lah. sama si kartel ini ya. Kartel Gitu. itu Berarti sumber-sumber dari Espanya, terus dan football itu ada kok. berarti gini ya Mas Vito ya, kayak politik tuh ngaruh banget ya ke sepak bola ini ya. Ngaruh banget ya masyarakat Mas Firly ya. Karena mau gimana pun butuh kesetujuan dan keamanan ya. Jadi kayak tidak ada kericuan atau apapun. Kita yang kondusif. Mas Alfit, ini kita juga katanya dikontak nih sama tim kita. Katanya ada dua influencer yang mau datang nih ke Oh, siapa tuh? kita ya. Wah, seru nih. Bakal lebih seru nih ya, gitu Ya, ya. Bakal lebih sekali. seru. Mungkin buat menambah wawasan mereka juga, betul ya Mas Alfit ya. Benar banget. Langsung aja kita undang kali kita masuk Cina ya, orangnya ke podcast kita kali ini ya. Langsung aja kita undang Mbak Nadira dan Mbak Astin ya. Langsung aja boleh masuk. Oke. Aduh, makasih banget udah Aduh, makasih udah datang ya. Makasih. Aduh. Ya, aduh. Duh, makasih udah nyempetin waktunya nih ya Mbak Astin dan Mbak Iya. Nadira. Gimana sebelumnya? Sama kah ada kesibukan kah sebelumnya sebelum datang ke sini? Oh, Ada oke. panggilan lah ya. endorse. Kalau Mbak Astin gimana Mbak Astin? Sebelumnya ada panggilan kerja kah sebelum Udah kesini? kesibukan kesini nyuci dulu atau ngepel dulu gitu. Sama ikut Terus sama berita juga. Oh, ikut Beresin ke rumah dulu. Oh iya, endorse kita aman, endorse. Endorse aman ya? Endorse aman. Pasti ya, wah, kalau saya aja ditahan. Sebenarnya juga di bidang apa tuh kalau betul? Kalau Mbak Astin nih kalau dengar-dengar kata dia sebagai ini aja ya, kayak dia tuh influencer yang ingin endorse TikTok aja ya. Kuliner ya. Iya, dan Kayak food apa kamu? Food blogger. iya, Iya, footballer gitu benar. aja ya. Tuh. Dan dengar-dengar Mbak Nadira nih ya, Mbak Nadira tuh sebagai salah satu influencer yang menyukai bola juga nih. Di beberapa kegiatan ya, di postingan Instagramnya dia Kita bisa lihat dia sedang memakai apa? Iya, baju Dia sedang memakai apa? Real Madrid lah. Hanya suka saja ya. Hanya suka saja. lihat dari Nomor postingan. punggung berapa namanya siapa? Coba dikasih lihat Mbak Nadira, ada nomor punggungnya. Oh, di nomor ini ya. Waduh. Tahu. Itu aja ya. Wah, parah nih. Dilihat-lihat nih dari Mbak Nadira nih ya, Ya, masih dia apa? nggak cuma suka bola kayaknya, karena dia ngikutin kayak mini soccer ya kan, kayak Oh. mini soccer juga ya. Semua perbolaan Mbak Nadira ikutin. Iya, beberapa lah ya. Oh, beberapa. Sampai mini soccer pun dia ikutin. Tuh, nih, oke lanjut aja nih ya Mas Alvin ya. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Ya lanjut aja gini. Sebelumnya kita main nih, Mbak Nadira ada nggak sih yang dikepoin dari Piala Dunia ini? Siapa tahu bisa ditanyain Ya ke Mas mungkin Firly. mumpung ada pengamatnya nih sangat expert di dunia Iya. jadi Mbak Nadira ada kekepoan apa, ada yang pengen tahu bisa langsung tanya-tanya aja. Iya. Aku ada sedikit kepo nih. Oke. Menurut kalian nih, apalagi sebagai Mas Firly pengamat sepak bola ya, ini tuh kayak Piala Dunia dari musim kemarin 2022 sama kemarin di Qatar ya, sekarang di Iya. Amerika itu ada gak sih perbedaan vibes-nya gitu?
mungkin kalau dari segi vibes sih dari segi cuaca ya, cuaca dari Amerika tuh kan, apalagi dari segi-segi negara Eropa ya, Eropa kan rata-rata dia kondisi cuacanya kan dingin nih. Nah terus dari pemain-pemainnya kayak Norway, terus mungkin Spanyol masih ada bisa ya, kan Spanyol, Argentina, terus sama yang lain tuh itu tuh dari Norway nih, terutama Norway yang biasa dia dalam kondisi dingin banget, apalagi kan dia negara cuaca ekstrim lah jatuhnya ya. Di sana tuh suhu cuaca dingin tuh ekstrim parah lah. Nah dia jatuhnya nih ke Amerika nih, dia tuh waduh kayak kebakaran lah istilahnya ya. Sampai pas latihan nih dia nggak pakai baju nih, dia udah lepas aja, terus jadwal latihannya cuma sedikit, jadi hasil porsi latihannya bakal mempengaruhi sama gameplaynya. Tapi pas lawan kemarin tuh lawan Irak, lawan Qatar tuh dia alhamdulillah dia bisa menang 6-0. Jadi vibes-nya mungkin lebih ke ini aja sih dalam kondisi cuacanya di sana. Terus kalau vibes dari final World Cup di sana tuh mungkin beda ya sama kondisi Qatar. Waktu di Qatar itu mungkin agak sedikit lebih komplain tuh gara-gara mungkin kalian ada yang tahu lagu-lagu World Cup yang pertama tuh. Yang Jungkook. Bukan. Itu Yang ini yang mirip lagu sama Amerika banget. Kalian pernah tahu ya? Coba yang kayak gimana sih Mas Firly tuh ciri-cirinya tuh gimana sih konsepnya? Apa ya? Pokoknya ciri khas Amerika banget lah. Nah terus nggak ada vibe-nya sama World Cup itu jadinya Itu yang jadi konflik kontra itu, ya, kontra kontra banget juga. itu waktu itu. Nah akhirnya Shakira yang biasa kontrol lagu-lagu Piala Dunia, akhirnya dia balik lagi bikin lagu, kalau nggak salah apa ya, lupa tuh. buat Copa Afrika ya? Hah? Yang buat Afrika? Ini buat Piala Dunia. Ya. Buat Piala Dunia aja kita bikin lagu lagi. Nah itu akhirnya vibes-nya mulai kembali. Sama Seperti yang kita tahu tahun 2010 atau di berapa kan Berasa ya. berasa Shakira waktu membawakan waka-wakanya Iya. itu sangat indah dan sangat ikonik, walaupun itu sudah belas tahun yang lalu tapi masih berasa ya, maksudnya kayak vibes-nya tuh. Ya, nah itu gara-gara Shakira itu dia akhirnya vibes-nya kembali ya seperti Piala Dunia ya kayak biasanya, tapi ya gara-gara di awal ya vibes-nya Amerika banget, dia ada World Cup-nya, jadi justru dikomplain sama yang pengamat sepak bola tuh. Oh iya, Mas Firly nih ngebaca nih ya dari beberapa postingan di Instagram atau di X gitu kan. Itu ada yang bilang walaupun si ini balik nih dengan lagu-lagu khas lamanya gitu. Vibes World Cup tuh jadi terasa begitu kembali gitu. Namun ada yang ngerasa kurang gitu. Apakah ini ada pengaruhnya dari politika yang memanas saat ini seperti Amerika dan Iran gitu. Jadi kayak beda lah dengan kayak 2010 dan 2020. Masih jujur menurut saya sendiri World Cup untuk tahun ini emang agak kurang Kurang ya. Ada ya. Jujur, Jujur ya. saya juga merasakan Saya juga itu. merasakan. Itu karena faktor apa sih Mas? Iya deh, apa ada politiknya Iya. gitu. Politik tuh sangat berpengaruh gitu gak? Masih beda. Mungkin dari politik dari Meksiko dulu yang di Amerika juga bakal dibahas nih. Kalau dari Meksiko tuh dia sempat ada demo dari politiknya si rakyatnya si Meksiko nih, gara-gara gaji honorer yang mereka masih standar kayak kita. Jadi seharusnya yang itu belum diurusin, mereka malah ngebanggain nih dia jadi tuan rumah Piala Dunia tuh. Terus jadi sering banyak konflik kan tuh di media-media Spanyol tuh. Nah mereka mungkin kayak gara-gara banyak konflik, terus dari Amerika juga lagi perang sama Iran kan nih belakangan ini. Nah itu juga masih agak kengerian. Nah alhamdulillah kayak Amerika sama Iran sekarang ada persetujuan damai nih, baru persetujuan doang karena mungkin gara-gara itu sih mungkin ya. Yang banyak faktor banyak faktor yang mempengaruhi dari sistem politik kayak gitu mungkin di dunianya. Tapi aku sedikit kepo nih. Oh boleh. Gimana tuh? Kenalin aja ya. Silakan. Kan katanya nih di sosmed tuh rame kan ada pro dan kontra soal Piala Dunia tahun ini.
banyak yang membandingkan antara Pildun kemarin di Qatar dengan dengan sekarang Amerika menjadi tuan rumah. Katanya entah dari maskotnya atau apa. Kemarin kan sempat opening lagu Bu ya kalau nggak salah. Kan kemarin pas di Qatar tuh kayak ikonik banget ya. Laib ya kalau nggak salah namanya. Itu gimana ya menurut pandangan ini Mas Firly? Kalau dari segi maskot gitu sih sebenarnya kan apa ya, hanya sekedar gimana ya opening, apalagi openingnya kan waktu itu ya sebenarnya normal-normal aja sih, tapi kayak agak kurang ya sih. Jadi ya agak nggak berasa aja sebenarnya kalau untuk opening kayak gitu sih. Berarti ini ya Mas Firly ya sebagai si tuan rumah Piala Dunia ini ya gitu di tahun 2002 ini sebenarnya mereka juga banyak konfliknya ya, politik di dalam negeri ya. Banyak lah pasti Ya, setiap banyak ya. setiap hah? Mungkin emang berat juga politik di situ. Ya semua negara berpolitik. Tapi emang lagi bermasalah ya di negara itu ya. Iya. Mungkin masuk masalahnya lagi bermasalah. Iya. Ya, seperti yang tadi jelasin ya, gaji gururnya itu ya. Iya. Segala macam. Banyak sekali PR-nya buat negara itu. Ini banyak PR di negara-negara masing-masing sih soalnya. Terus menurut Mas Firly nih, si Iran ini sempet nggak boleh ikut Piala Dunia sama si FIFA ini tuh sebenarnya perspektif Mas Firly tuh gimana sih? Apakah ini suatu ketidakadilan bagi sebuah negara gitu? PP juga ya kalau nggak salah Iran tuh Iya dia kalau nggak salah tuh. di Meksiko atau gimana sih stay-nya? Tapi sekarang dia udah diberi fasilitas ya. Oh, udah boleh. Dari kartel di Meksiko itu ya. Betul. Memang lumayan oke lah ya dari fasilitasnya juga ya. Nah, Nah itu gimana menurut Mas Firly tentang pertanyaan saya itu Mas Firly? kalau dari Iran nih sebenarnya bukan mereka dilarang atau bagaimana, dia yang mengundurkan diri. Oh dia mengundurkan diri ya berarti Oh. saya miss ya Mas ya informasi ya. Iya kan kalau nggak salah tuh banyak tuh berita-beritanya, isu-isunya Iran mengundurkan diri karena lagi adanya perang antara Amerika dan Iran. Nah sedangkan waktu itu tuan rumahnya di Amerika. Jadi takutnya antara pemain dengan negara sana berkonflik. Oke kalau kayak gitu ya Mas Albert ya kayak ini benar-benar manfaat banget ya dari talk show Parah, ini. banyak perspektif baru dan wawasan baru yang kita dapat ya. Dan kita juga mau kasih nih ke bintang tamu dan si narasumbernya ini siapa Mas Raga dan Mas Firly ya, dan bintang tamunya Bastin dan Mbak Nadira gitu ya. Masih banget lah ini dikasih kesempatan. Aku masih ada sedikit telepon nih. Oh boleh nih last nih ya, last question nih. Terakhir ya. Kan di tahun 2002 di musim ini nih di Pildun musim ini kan para god itu kayak musim terakhirnya kan entah dari Neymar, Cristiano Ronaldo sama Messi itu kira-kira siapa sih yang bakalan jadi bintangnya di Pildun musim ini? Udah jelas dong. Ini teman-teman selamat ya. Coba tuh, Mas. Coba kita minta perspektif masing-masing kali Iya, ya. mending. Boleh banget kan, Ya, mungkin. setiap orang pasti punya Iya, perspektifnya siapa tim-tim yang kuat gimana kan, dan lima favoritnya. Mungkin dari kayak untuk last dance dulu nih, last dance para goat nih, mungkin gua ada cuma satu sih, Lionel Messi kan nggak mungkin. Oke, Mbak Nabila gimana menurut Mbak Nabila? Setuju? Nomor 7 ya. Oh, nomor 7. Ronaldo dari Ronaldo. Kemarin tuh yang nomor 7 menurut saya bukan jasa Gabi Strava sih. Oh ini Kenapa tuh Mas? Kenapa bisa jadi? Kenapa ini? Bukan jasa Joki Star Pak? Iya. Mungkin itu baru pelatihan ya, nanti kan bisa lebih grow lagi. Pemanasan, bukan Ya, mungkin di ya. next match ya. Di next match. Saya juga paling di bangku cadangan. Bisa lah ya Mas Dedo dibuktikan. Oh jangan. lumayan ya Mas. Idola saya itu jangan tuh CR7 itu. Kita lihat nanti aja ya Mas Mbak ya. Dodo kalau nonton jangan ngecewain Mbak yang di sini. Mbak Dodo di mana nonton ya? Mbak Dodo. Semoga musim ini tahunnya god saya. Oke. Iya, Oke. Ini cari poin dulu yang benar. Udah cukup. Sarkasannya lumayan, ya. Sarkasnya lumayan ya. Ke dalam nih. Aduh, udah. Mungkin segitu dulu kali ya. segitu. Pokoknya Oke, langsung aja ya. Selamat, makasih ya. Makasih Mas sudah sempetin waktunya. Makasih ya, udah Makasih. diundang. Aduh, makasih banget. Makasih. Jadi jangan sibuk. Aduh, sibuk ya. Makasih ya semua. Jadi teman-teman, segitu aja talkshow dari kita yang bisa kita sampaikan. Jadi kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ayo.